Hello, good morning, good afternoon, dan good night para pendengar dan juga friends-friends tercinta. Kita sudah di episode 3 loh, luar biasa. Puji Tuhan ya. Sebuah main-main yang menjadi realisasi yang luar biasa ya. Mantap. Lagi nongkrong-nongkrong cantik di kosan cewek. Kali ini dengan episode layangan putus. Widih. Kok lipstiknya Kak Dite ini ya? Kok Merah banget ya? Iya, merah banget ya. Salah fokus Aku ya. salah fokus jalannya. Loh, kok merah banget? Mau dinas malam ya? FYI guys, kita syutingnya malam dan saya akan lanjut dengan shift selanjutnya ya. Oh, sih. Jadi lipstik Biar ini tidak ada pelakor ya Kak ya. Pas banget nih bridgingnya sama tema yang mau kita bahas. Sebelumnya kita halo-halo dulu lah sama pendengar. Selamat datang di kosan cewek, Sister at Heart. Friends for life. To make you real. Jangan lupa ya guys, like, Share. Subscribe. dan komen. Kosan cewek, silahkan di-share. Link ada di bio Instagram. Ini kita tag kedua guys, karena tadi Grace tuh kayak takut banget nih bahas-bahas pelakor ya. Takut Jadi sih. Aku tuh kayak bagiku tuh kayak gini tuh berat banget gak sih? Oh my god, aku nggak tahu kalau episode ketiga tuh berat. kayaknya Grace nih kayak mungkin terlalu takut kali ya Oh, sama shit. relationship gitu ya. Jadi ketika bahas relationship dia langsung kayak gitu. Tapi setakut-takutnya aku masih lebih takut ada kawan kita, Kak. Ya, Gimana, gimana? adalah Merasa terpanggil Grace siapa takut. nih? Grace takut jadinya nggak mau dibahas. Sedangkan aku Oh. semakin aku takut tuh semakin aku mau kejar. Oh, Oh, sih. Jadi kita berlawanan arah ya, Fer? Iya. kalau Grace dibahas bingung kayak Iya, harus bener. ngomong apa nih. Nah, Iya. kalau Vero semakin takut, semakin gimana Asik. sih? Aku tim Gimana setia Nah, sih. Aku tim setia. Aku juga Jadi tim ya. makanya aku kayak berat gitu. Karena nggak relate ya. Iya, kayaknya nggak relate emang sama aku. Tapi Amin, kan selamanya walaupun ya. relate gak relate, udah pernah ngalamin atau belum, setidaknya kan Yes. hal-hal kayak gini itu kita harus kita pelajarin biar ntar ke depannya kita tahu ngambil langkahnya tuh kayak apa. Iya. Tapi Fer kalau semakin banyak kita pelajarin jatuhnya insecure apa overthinking nih? Nah, Dua-duanya. Apa insecure dulu baru overthinking nih? BTW guys, kita tuh kan mulai kelompok ini, mulai YouTube ini itu kan gara-gara Vero nih kan nanyain Iya, layangan benar. putus Oh iya, benar, mulu. benar. Nah, Iya ya, Pak, pas. kita tanya dulu sebenarnya apa Ver insecurity-mu, Ver? Apa ya kalau jadi gini Kak sama Grace, cerita layangan putus itu menurut kalian keluarganya Kinan sama Ari tuh too good to be true nggak sih? Kayak yang suami ganteng, pengusaha sukses, terus yang istrinya cantik, mantan dokter kan, jadi kayak kalau nggak salah tuh dia sebelumnya si Kinan tuh sempat koas dulu ya, tapi tahu-tahu nikah, ini jadi ibu rumah tangga. Anaknya juga Raya itu cantik, anak milenial banget lah. Kalau aku bilang sih aku seumuran dia tuh ngomong aja masih sepatah dia udah bisa bahasa Inggris nih si Raya ini gitu kan. Anak bilingual ya. Itu salah satu bentuk insecure saya loh. Oh, Betul, udah anak pinter bahasa bilingual. Inggris tuh. Iya. Oh, iya, anak Masa bilingual. sih? Lanjut, Ver. Jadi kayak gitu. Terus walaupun apalagi mau anak kedua kan, dan kebetulan juga kayaknya anak keduanya tuh waktu itu di film cowok, kayak udah pas pasang gitu.
walaupun udah kehidupan pernikahan, tapi masing-masing itu masih punya waktu buat teman-temannya. Si Kinan masih bisa hangout sama teman-temannya SMA nggak sih waktu siapa yang namanya itu SMA kayaknya ya. Sama si Arisnya juga punya waktu buat teman-teman yang dua cowok itu ya nongkrong lah, touring lah, apalah bahasanya kan mereka suka motoran kan katanya di cerita itu kayak wow, keluarga harmonis, finansial keluarga juga terjamin, anak cantik, pinter, kurang apa coba ya kan. Sampai akhirnya masalah muncul ternyata Aris tuh main cantik banget. Yang pertama aku insecure-in itu bentuk rasa percaya yang dibangun keluarga itu kayak gimana ya jadinya ya. Kalau misalnya kita udah jangankan berkeluarga, punya pasangan itu sebenarnya kita harus nggak sih 100% ngasih kepercayaan ke pasangan kita, apalagi kalau misalnya kayak udah nikah, harus nggak sih kita percaya 100% nih, gitu. Sungguh pertanyaan yang sulit ya, pertanyaan. Yuk, gimana yuk? Yuk, bisa yuk, jawab bisa yuk. Fer, insecure-mu yang pertama emang luar biasa sih, Fer. Aku nggak tahu selanjutnya ini makin gimana, Fer. Ini mau nggak mau kita harus bahas. Pertama aja berat, Fer. Harus di-sharingkan, Grace, karena kalau overthinking sendiri tuh nggak enak. Kamu bisa stres. Karena dulu masa ya habis ini gara-gara nggak kejawab, aku mojok sendirian di ruangan, di kamar maksudnya. Temen aku nggak ada yang relate, padahal sebenarnya banyak juga, tapi diem-diem kan, kayak si Kinan itu kan sebenarnya dia masalah tapi diem-diem kan. Iya benar. Tiba-tiba udah keluar gitu kan masalahnya. Iya. Dia itu nggak sih kayak pasif agresif gitu. Jadi diem-diem. Agresif. Diem-diem tiba-tiba meledak buar gitu kan. Bom. Temennya nanya nggak diem-diem sih. Kan temennya nanyain mulu, tapi dia selalu mengelak gitu loh, kayak everything is okay, everything is okay. Akhirnya jadi kan emang kayak gitu tuh fake. Apa Kak? Coba ulang. Fake. Kayak lepas gitu ya. Tapi bisa nggak sih? Mungkin aja dia mau membuat nama baik keluarganya, jadi kayak yang aku bilang tadi, keluarganya tuh tubi terus orang-orang tuh udah tahu keluarganya baik-baik aja. Tahu-tahu ada bau-bau perselingkuhan gitu. Gimana guys? Ada yang bisa menjawab keinsecurean saya? Ayo. Om Pimpa nih, siapa nih jawab nih? Aku sebagai adik, ya nggak apa-apa Kak Diti. Aku menghargai senior, silakan. Gimana ya Fer ya? Gimana ya Fer? Kalau aku ngomong, aku kayak ngomongin borok-boroknya pernikahan aku dong. Iya sih. Itulah guys. Kalau udah nikah tuh kayak kita bikin benteng gitu loh. Kayak kita harus menjaga sesuatu hal dari pandangan orang supaya nggak negatif gitu. Padahal sebenarnya kan jujur aja sih. Berarti kayak apa ya? Gimana caranya biar orang-orang tuh ngeliat kita tuh seneng gitu kali ya? Jadi kayak Kak Diti belajar nyenengin orang loh. Padahal menipu. Kalau aku sih, Fer, pengalaman aku ya, waktu awal nikah aku juga insecure parah banget sih, sama persis kayak kan kalau orang-orang ngomong, sebelum nikah mendingan bikin perjanjian pranikah deh, biar kalau ada apa-apa gini deh. Apalagi kalau udah nikah tuh kan kayak misalnya mau beli aset nih ya, misalnya mau beli mobil lah, atau beli tanah lah, atau apalah. Terus kalau aku tuh kayak ngerasa, aduh ini ntar 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, aman nggak ya? Maksudnya ntar kalau dia ada apa-apa, gimana nih aku nanti gimana gitu-gitu loh. Tapi Kak Dite ini buat perjanjian pranikah nggak? Enggak sih. Ya akhirnya berserah aja sih sama dunia semesta dan takdir Tuhan. Karena kata Grace, light attracts light. Ya, apa yang kita pikirkan termanifestasikan. Aduh, bener. Kita kayak nggak bisa merencanakan masa depan tau Fer, kita nggak bisa melakukan antisipasi ke depan. Yang bisa kita lakukan ya adalah menerima segala rencana Tuhan, sekalipun mungkin itu
buruk. Meskipun sebenarnya pernah sih ngomong sama Rio juga, kayaknya cowok tuh paling nggak sekali kali ya dalam hidupnya selingkuh gitu ya. Itu Ya udah hunus kan. itu Ya kayak kayak ini. ya, umum gitu nggak sih cowok tuh kayak selingkuh. Udah sih cowok gitu. Kadang-kadang kayak ada pembenaran gitu nggak sih? Iya, Ya meskipun oh kayaknya itu emang selingkuh nggak bisa dibenerin. emang dari lahir apa gimana Kak? Apa udah udah ilmu alam Adil kali apa ya? semesta. Iya, ilmu semesta, ilmu alam apa sih namanya? Emang udah harus paten Loh, banget gitu ya. nanti Tiap yang cowok nonton itu cowok marah-marah ya abis ini ya. habis itu makin aku. Ampun. Ya, Yang bisa Kayak dilakukan perempuan hanya berdaya menghadapi laki-laki yang ya emang pada dasarnya suka berpetualang. Gunanya teman cewek ya guys ya. iya benar. Kita ini kayak mau promosiin ya, nyambung juga. Masuk. Gila, S3 marketing. Karena kalau kita curhatnya sama temen cowok dikiranya selingkuh. Oh iya, Selingkuh bener balik. dah. Iya. Gitu kan gue. Iya. Kayak Ada yang juga episode kan yang kemarin terakhir sekiranya mau dilaporin karena dikira selingkuh karena punya sahabat cowok. Iya. Episode terakhir berarti episode 8 ya Kak ya, malam ini ya Kak ya? ya malam kemarin udah kelar Fer. Oh ya, Jumat Sabtu kemarin. Iya. Tapi ada juga tahu yang bilang Tapi cowok itu nggak bisa punya teman cewek, tapi cewek itu bisa punya temen cowok. Ada tahu yang kayak bilang kayak gitu, makanya apa bedanya? Terus aku kalau ada suami selingkuh, otomatis ada perempuan yang jadi pelakor dong. Itu balance nggak? Emang di awal pelakornya tahu nggak kalau dia punya ini? Iya kan di episode terakhir ini aku baru nonton juga tuh. Makanya cowoknya yang ngaku-ngaku gak punya istri, terus ngejar lagi. Emang cowok nih bener. Nah, tapi iya bener. Terus kalau udah terlanjur ceweknya udah nyaman, terus tiba-tiba dia baru ngaku kan itu brengsek memang. Ingat sih, Grace, kamu kan pernah berurusan sama laki-laki yang punya istri kan, Grace? Oh my God, oh no, Adit, out. No, really? Tapi Grace pinter. Aku nggak tahu. Tapi Grace pinter, dia nyari di Google laki-laki iya dong. apa. Ya dong. Cewek tuh segitu, hoi. Cewek tuh segitu. Enggak ya, itu baru kenal doang ya, belum ngapa-ngapain, memang baru tahu doang, nggak ngapa-ngapain. Iya. Tapi dia ngaku dia single. Ngaku. Oh iya dia ngakunya gitu. Iya. Tapi kan aku tahu kan, aku tuh orangnya memang, ya aku bersyukur sih. Aku tuh tipikalnya orang yang memang susah untuk mempercaya dulu di awal. Aku memang selalu kayak gitu. Jadi aku harus nyari nyamannya dulu baru bisa percaya. Ya pasti kalian ngerti lah. Grace itu gimana sih? Terus dia tuh udah aku bilang, baru update cerita, lanjut dulu deh. Dia nggak ini, tapi kan yang namanya kita, ya aku sih terutama aku ya. Jadi aku mikir enggak kok gitu, nggak usah percaya, kayak angin lalu aja gitu. Ini kayak seolah-olah aku belum menganggap dia tuh teman gimana gitu, cuman tahu ada orang ini gitu. Terus singkat ceritanya itu kok makin lama ini kok aneh banget sih gitu. Karena aku kan anaknya suka risih gitu dan emang bodo amat. Terus dia kok ngomongnya udah kemana-mana gitu. Terus ya puji Tuhannya aku terselamatkan sih. Iya, jadi nggak tahu ya itu hari kan memang lagi gabut terus iseng-iseng lah cari tahu gitu. Ini siapa sih gitu kok kayak segininya ngobrol gitu loh. Terus aku iseng-iseng lah nyari. Emang ngebahas apa, Grace? Bahasanya apa ya? Ya bahasa dewasa lah, padahal aku tuh masih belum dewasa guys. Apa yang Grace ngajakin kawin? Enggak. Apa ngajakin nikah, apa ngajakin kawin? Emang bedanya apa Kak? Emang bedanya apa? Ya enggak lah, sampai sana. Terus ya tahu nggak sih kalian sadar lah pastilah perempuan secuek apapun pasti akan ada intuisinya nggak sih? Maksudnya kalau memang dia udah fokus pasti akan nyari tahu nggak, dan emang
emang kayak udah jadi apa ya? Cewek itu bisa jadi FBI, jadi detektif langsung kan dalam sejam 2 jam aja udah bisa dapat semuanya sampai 7 keturunan pun bisa ya guys. Hanya modal nama. Hanya modal nama guys. Nah. Makanya mending kita jadi detektif di awal kenal daripada di akhir kenal gitu bener. ya. Apalagi kan aku, iya bener. Apalagi kan aku tipikalnya memang susah percaya orang kan. Aku harus tahu, ya sampai bobrok-bobroknya pun kamu nggak apa-apa. Yang penting aku tahu gitu. Karena aku memang lebih senang berteman sama orang yang apa adanya aja lah. Ngapain nutup-nutupin gitu kan? Ngapain nutup-nutupin gitu. Nah, terus selanjutnya. Kenapa, Fer? Lanjut. Oh iya, dong ya. Tapi kamu akan lebih percaya dari omongan dia apa dari hasil pencarianmu? Pencarianmu kan media sosial, media digital. Kamu lebih percaya mana? Kalau aku sih apa yang dia omongin terus terbukti ya baru aku percaya. Kalau aku sih gitu. Jadi dua-duanya sih. Jadi aku nggak bisa milih, Fer. Aku harus dua-duanya. Jadi kan dari situ kan kita bisa nilai orang nggak sih? Kamu tuh value-nya apa? Jujur itu value loh bagiku. Berat. Seger ya, Kalau aku sih gitu ya, gengs. Karena aku memang tipikalnya bukan gimana ya. Ngapain sih apa-apa tuh harus bohong gitu loh. Buat apa hidupmu kalau bohong doang? Sih. Jadi bagiku meneliti laki-laki kayak meneliti skripsi ya, Grace. Iya, meneliti skripsi. Ya begitu. Pencarian datanya lengkap. Benar. Jadi aku harus punya daftar pustaka apa sih? Tinjauan pustaka yang banyak, guys. Gitu. Catatan kaki yang lengkap. Iya, benar. Nah, terus literatur kan, ya, literatur benar, jurnalku banyak. Wawancara, observasi. Ya, gengs, aku udah bisa nyelesain bisa sampai 2 skripsi nggak sih kalau aku nyari kemarin itu. Nah, udah tuh aku cari tahu kan. Aku cari tahu tuh, gengs. Terus udah itu cuy, dapet dong. Dan ya you know lah, cowok apa sih? Ya harusnya jadi cowok pun pinter dong. Kalau lu mau bohong ya bohong aja sekalian, ya nggak sih? Ya ampun, aku sama kata-kata itu. Iya nggak sih maksudnya? Sama kata-kata itu. Iya nggak sih? Ya cuy, gimana sih? Ya maksudnya ya cowok pun aku pasti ngerasa sih, maksudku cowok pun cewek pun ya, walaupun cowok mau nyembunyiin sebagaimana secantik apapun, namanya bunga Rafflesia Arnoldi pun pasti akan kecium kan baunya. Itu emang bukan bangkai keles. Oh iya ya. Emang bau. Ya kan kalau bangkai kan agak gimana gitu ngomongnya, Kak. Jadi aku bilangnya Rafflesia Arnoldi aja. Jadi kecium, gengs. Jadi itu cuma dalam sehari tahu. Nggak sehari pun, cuma 2 jam doang nemu, cuy. Terus apa yang kamu dapat bukti apa bahwa dia itu sudah beristri? Pertama, kan dia ngakunya tuh aku sampai keringetan, guys. Terlalu semangat. Aduh, iya pipiku sampai glowing in the dark ini. Iya. Jadi kan aku dapet tuh Buktinya apa, Grace? Buktinya tuh media sosial aja, Fer. Karena kan dunia sekarang siapa sih nggak main media sosial? Itu yang pertama. Apalagi dia itu pekerjaannya udah oke sih, udah oke memang gitu. Sial juga ya, Grace ya? Iya, sial juga sih dia. Aku sih mah beruntung. Dia nggak tahu sih orang yang dia iniin emang wow. Aku sih merasa wow ya. Ya sial juga sih dia. Akhirnya aku nemunya di media sosial aja, Fer, ada aja gitu. Dan anehnya itu memang nggak sih kondisinya cepet aja gitu ya. Mungkin tuntunan Roh Kudus kali ya, biar aku diselamatin. Tuntunan Roh Kudus aku diselamatin, cuy. Itu udah lama sih, Fer, udah lama ceritanya. Terus udah itu aku nemu tahu. Kamu tahu dia beristri itu karena media sosial istrinya ini ada foto dia. Iya, dia ngeposting di media sosial dia itu dia punya istri gitu. Terus dan anehnya tuh, gengs, aku sampai bingung sih. Dia tuh sampai bohongnya pun sampai kepercayaannya apa, terus tiba-tiba jadi apa. Itu kan hal yang aneh nggak sih kalau ketika kamu ngomong sama orang itu udah benar. Udah apa sih? Iya nggak sih, Fer? Kalau kita aja nih ya, jangan kan sama berarti emang bego aja sih cowoknya. Iya, bego. Padahal ini loh, kerjanya bagus tahu, tapi kok otaknya kagak jalan.
Berarti dia kurang berpengalaman dalam selingkuh gitu. Iya, Mungkin dia bener. baru Pemain nyobi. baru kali dia. Iya, pemain baru. Terus ketemunya sama orang yang Pemain lama. pemain lama enak aja lu. Detektif, Oh iya, detektif ketemunya sama Grace. sama detektif. Aduh, kalaupun nggak dikunci pasti aku yakin sih Bunga Raffles Arnold itu pasti keungkap kok gitu. Nggak tahu sih pede aja kok gitu, pasti keungkap kok gitu. Nah, terus udah itu aku langsung ngechat tuh gitu. Ya aku terang-terangan aja, aku bilang ih ngapain sih mulai dari pokoknya obrolan dia itu yang memang nggak jujur, aku langsung stuck aja. Tahu kan Grace kayak gimana kalau udah 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 ada apa yang kamu sembunyiin ya sama kalian lah. Aku pasti langsung nge-stuck kan. Ini kan ini anaknya emang to the point kan, jadi kayak ngapain iya ngapain basa-basi, aku nggak pinter karena Tapi itu basa-basi. manggilnya udah bebek-bebekan Oh belum? enggak, baru kenalan. Oh my god, aku sampai iya makanya karena kan ya balik lagi sih kalau aku sih ya bukan langsung percaya 100% sama orang yang deket gitu. Ya balikin ke diri masing-masing sih, tapi kalau aku ditanyain, aku tuh lebih tipikalnya aku menabung kepercayaan. Jadi dari 0% naik sampai di titik mana memang aku tuh nyaman, terus aku merasa aman, terus emang udah seterbuka itu dan kamu memang apa yang kamu sampaikan emang apa adanya gitu. Ngapain sih ditutup-tutupin? Toh juga kalau kamu punya masa lalu yang seburuk apapun, pada intinya kamu ketemu orang baru kan yang kamu mau kan cuma sadar dan menerima kan. Kamu sadar, kamu menerima masa lalu pasanganmu. Misalnya kamu udah sampai nabungnya udah banyak nih, udah mau ke jenjang misalnya menikah gitu, udah mau ngobrolin nikah. Jadi kalau aku pribadi sih ya balikin lagi, kamu sebatas kompromimu apa? Itu kan ada hubungannya sama kamu percaya itu. Ada sih kalau aku sih gitu ya. Jadi batas kompromimu ke pasanganmu tentang masa lalunya, tentang karakternya, tentang keluarganya pun kan ke karakter secara pribadinya itu kamu komprominya di mana gitu ya itu. Ya, Terus karena aku mengalami gitu terus ya. enggak aku nanya. Kamu kan tipenya yang nabung perasaan. Nabung Maksudnya kepercayaan, 0% Fer. and then Nabung semua, 100%. ya benar. Itu kan kayak ada baterainya apalah Iya, tabungnya gitulah bahasanya. Nah, kamu percayanya waktu kamu jadi kan kenalan iya memang kalau kenalan sama orang baru mau PDKT-an memang nggak mungkin kita percaya 100%. Iya, benar. Tapi apakah kalau sampai tahap pacaran udah boleh percaya 100%? Pacaran loh. Ya Dia itu. udah punya komitmen lah ya. Komitmen lah. Nah ya itu di pacaran pun kan kalau aku sih mungkin kenal dulu. Oh ya ini orang ini bisa nih aku jadiin pacar nih, nyambung nih sama aku ngomongnya. Nah untuk mau lebih lanjutnya mau kenalan lagi ya itu masih nabung gitu loh Fer. Jadi tabunganku tuh nggak secepat itu Fer gitu. Dia bahkan di pacaran pun harus lebih detail kan. Maksudnya kamu di pacaran pun harus jelas sih. Ya nggak sih? Kalau aku sih gitu sih. Yang maksudku Interview ya, checklist ya. Iya, kalau aku sih ya gitu. Kamu pacaran berapa kali? Juga, Kamu udah pernah gitu. ngapain aja sama Ya. pacarmu? Checklist. Ya gini aja sih. Atau ya ada tergantung perjanjian gitu. pra-pacaran? Oh nggak ada sih aku Fer. Ya kali. Nggak sih kalau aku sih mungkin apa ya. Ya apa aja sih yang ada di pikiranmu saat itu tanyain aja gitu. Karena aku pertama kalau apa yang memang menurutmu mengganjal di pikiranmu ya lagi nggak sejalan langsung aja tanyain. Tapi ya itu caranya komunikasi itu ya kita kan tahu juga kan tipikal nggak cuma cowok sih, cewek kan beda-beda kan cara kita ngomong gitu. Memang ada yang senang langsung ditanyain gitu. Ada yang memang cara kita komunikasi yang penting apa yang kamu pengen tanyain, apa yang memang kamu pengen tahu, ya udah obrolin aja, diskusin aja. Ini loh, atau enggak aku habis dapat misalnya aku dapat temen curhat nih, ada temenku yang curhat. Terus aku bawa dong di obrolan diskusiku sama pasanganku. Jangan-jangan Iya, cepu banget kamu. iya, enggak dong. Enggak cuy, aku nggak sebut. Enggak lah, ngapain ku sebut namanya? Enggak, maksudnya gini. Jadi aku kayak punya bahan gitu loh, bahannya. Hati-hati Fer, hati-hati Enggak, Fer. bener ya, aku nggak Bahaya pernah ya, bilang kita. merek ya, aku nggak pernah bilang Dari merek. sini Aku ya. cuman, enggak, aku nggak bilang merek cuy. Aku cuman bilang, aku dapat ini loh, dapat sesuatu yang mengganjal gitu. Jadi kayak bertukar pikiran aja gitu ya nggak sih? Karena kan
pada akhirnya kan Tapi kita harus topiknya bahasannya adalah masa lalumu. Yes, gimana cuy? Karena kan maksudnya gini, kita tuh kalau aku sih karena gini cuy, kita bisa tahu tentang kehidupan cerita-cerita lain kalau nggak dari lingkungan dari mana, gitu kan? Dari Dari situ mana? overthinkingmu berasal. Gitu. Jadi kalau orang yang berpikir, aku malah ikutan berpikir. Ya kalau gitu. Jadi apa ya? Dibilang aku nggak sebut merek kok, tenang aja. Aku cuma bilang aku temu ini gitu, aku temu masalah ini gitu. Itu gimana ya? Kan dari situ kan kita Tapi bisa aku kenal jadi juga kan overthinking. karakternya orang, bisa kenal karakter pasanganmu Bisa. lebih. Iya, karena kan semakin kamu cocok ngobrolnya, value-mu sama, prinsipmu sama, visi misi apalah segala macam kayak membangun perusahaan ya. Terus strategimu kayak Vero, strategimu apa, itu kan bisa kelihatan kan. Jadi semakin kamu banyak ngobrol itu semakin bagus sih menurutku. Jadi Dengan cara iya, membicarakan kan masalah temanmu. oh enggak. Ya enggak, maksudku enggak mesti selamanya sih. Kalau ada di media sosial juga tiba-tiba muncul apa gitu kan sering tuh banyak psikologi bahas apa. Ih, bagus nih dibahas sama pasangan. Banyak tahu berhamburan itu apa beberapa pertanyaan, diskusi sebelum nikah itu banyak sebenarnya di Google juga. Jadi tuh bahas gitu. Ya karena kan kita kan nyari partner yang memang selamanya kan yang bisa diajak ngobrol tuh. Kalau aku sih gitu Mbak ya. Vero gimana, Ver? Emang Kalau aku peristiwa apa yang membuatmu overthinking? Iya gitu. Apa ada pengalaman juga, Fer? Kayaknya ada deh. Ya. Makanya pengalaman apa? pengalaman